Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan tentang kisah mengerikan yang pernah terjadi di Australia, di mana 3 wanita muda menjadi korban. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Only now do I even begin to understand the terrible trauma that the parents of Jane and Sarah went through. Life must go on. That's what we intend to do. Kira may be there. Kasus ini dimulai dengan hilangnya Sarah Spears pada tanggal 27 Januari 1996. Saat itu dia baru saja meninggalkan klub Bayview di pusat kota Claremont sekitar pukul 2 pagi. Pada pukul 2 lebih 6 menit dini hari itu, Sarah menelpon memanggil taksi dari sebuah telepon umum. Dia kemudian terlihat menunggu sendirian di dekat sudut jalan oleh 3 saksi mata. 3 orang itu juga menyebutkan kalau melihat sebuah mobil tak dikenal berhenti di tempat Sarah menunggu. Dan pada saat taksi yang dia panggil datang di pukul 2 lebih 9 menit, sopir itu tidak bisa menemukan Sarah di lokasi. Hilangnya Sarah menyebabkan publisitas secara besar-besaran dan nasibnya tidak diketahui selama bertahun-tahun. Seorang gadis lainnya juga menghilang di tanggal 9 Juni 1996 di area Claremont. Saat itu Jane Rimmer sedang pergi keluar bersama teman-temannya. Teman-teman Jane menceritakan kalau mereka ingin pergi ke klub malam. Namun saat melihat antrean panjang di klub, teman-teman Jane memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Tetapi Jane memilih untuk tinggal. Dan dia terakhir kali terlihat di rekaman CCTV sedang menunggu di luar area klub malam itu pada pukul 12 lebih 4 menit di malam hari. Sedang mengobrol dan tertawa dengan seorang pria yang seperti dikenalnya. Dan pria itu sampai sekarang identitasnya tidak pernah diketahui. Dan 55 hari kemudian, di tanggal 3 Agustus 1996, tubuhnya yang tak bernyawa dan tanpa busana ditemukan di sebuah hutan bersemak oleh sebuah keluarga yang sedang memetik bunga liar. 9 bulan kemudian, di tanggal 15 Maret 1997, Ciara Glennon, yaitu seorang pengacara berusia 27 tahun, juga menghilang dari kawasan Claremont. Seperti kasus lainnya, saat itu dia sedang pergi bersama teman-temannya dan memutuskan untuk pulang sendiri. 3 pria di halte bus melihat Ciara berjalan ke arah selatan di sepanjang Stirling Highway sekitar pukul 12 lebih 30 menit. 3 pria itu juga melihat kalau Ciara sempat ngobrol dengan pengemudi dari sebuah kendaraan yang tak dikenal yang berhenti di dekatnya. Dan 19 hari kemudian, di tanggal 3 April tubuhnya yang setengah telanjang ditemukan oleh seorang penjelajah hutan di dekat sebuah trek semak belukar di Eglinton. Dalam waktu 48 jam setelah hilangnya Sarah, kasus itu diambil alih oleh regu kejahatan besar. Dan setelah hilangnya Jane, polisi Australia Barat membentuk satuan tugas khusus yang disebut Makro untuk menyelidiki 2 kasus serupa. Dan setelah Ciara menghilang, polisi mengkonfirmasi kalau mereka sedang mencari seorang pelaku yang sama. Dan pemerintah Australia Barat menawarkan hadiah $250.000, yaitu hadiah terbesar yang pernah ditawarkan di negara bagian pada waktu itu. Polisi mencurigai kalau kendaraan tak dikenal yang disebutkan oleh para saksi mempunyai andil dalam kasus ini. Dan mereka memfokuskan pada pengemudi taksi Perth karena para wanita itu terakhir kali terlihat dalam keadaan yang mungkin memerlukan taksi. Polisi mengadakan tes DNA dan sidik jari besar-besaran kepada ribuan pengemudi taksi berlisensi di Australia Barat. Pada bulan April 1998, seorang pegawai negeri bernama Lance Williams diidentifikasi oleh polisi sebagai tersangka utama. Setelah perilakunya menarik perhatian mereka, dia tertangkap sering mengemudi di tengah malam dan mengitari area Claremont hingga 30 kali. Walaupun sempat menjadi sasaran dari pengawasan tingkat tinggi dan tekanan polisi selama beberapa tahun, dia terus mempertahankan ketidakbersalahannya.
Dan setelah mewawancarai sebanyak 6 kali, polisi menyatakan kalau dia bukanlah orang yang tepat. Pada tahun 2009, lebih dari 1 dekade pembunuhan, tim ilmuwan forensik dari Inggris menemukan bukti biologis yang sangat penting. Mereka menemukan ada setitik kecil DNA yang berada di bawah kuku dari Ciara. DNA yang diekstraksi dari sampel gabungan dari ibu jari dan jari tengah tangan kiri korban. Namun saat itu kepolisian tidak dapat menemukan DNA siapakah itu di database-nya mereka. Dan kasus ini kembali menjadi kasus dingin lagi. Pada tanggal 22 Desember 2016, Bradley Robert Edwards ditangkap di rumahnya sehubungan dengan 3 kasus itu. Bradley ditangkap setelah serat dari pakaian kerjanya ditemukan di tubuhnya Jane dan Ciara. Dan di hari berikutnya, dia didakwa dengan kedua pembunuhan tersebut. Dia juga didakwa dengan tuduhan pembunuhan yang disengaja kepada Sarah Spears. Secara keseluruhan, Bradley didakwa dengan 8 pelanggaran. Dan pada 21 Oktober 2019, sebelum persidangan dimulai, Bradley juga membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Dia mengakui kalau dia bersalah karena telah menculik dan melecehkan gadis saat dia berjalan sendirian di Claremont pada tahun 1995. Bradley juga mengaku telah membobol rumah seorang wanita dan menyerangnya di tahun 1988. Dalam kedua kasus itu, negara memiliki bukti kuat terhadap Bradley. Karena korban berhasil melawan balik dan Bradley melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dan dia meninggalkan kimono putih di rumah itu, yang kemudian diuji secara forensik dalam tinjauan kasus dingin, dan ternyata di kimono itu mengandung DNA yang cocok dengan Bradley. Selain DNA yang diambil dari organ intim korban di rumah sakit setelah dilecehkan yang juga cocok dengan milik Bradley. Penuntut meminta Bradley diadili oleh hakim sendiri tanpa juri. Permohonan itu dikabulkan karena publisitas kasus yang sangat besar. Pengadilan dimulai pada tanggal 25 November 2019 dan selama persidangan, pengadilan diberitahu kalau 2 korban mengalami luka defensif. Dan DNA Bradley ditemukan di bawah kukunya Ciara. Namun pembela membantah hal itu dengan berpendapat kalau bukti itu telah terkontaminasi di laboratorium. Salah satu bukti utama adalah kendaraan yang dipakai Bradley sehari-hari. Dia menggunakan mobil milik perusahaan Telstra untuk bekerja sebagai teknisi. Dan diklaim dia menggunakan kendaraan itu setelah jam kerja untuk melakukan kejahatan. Hal ini dikuatkan oleh seorang saksi, yaitu seorang penjaga keamanan yang mengingat melihat sebuah van diparkir pada beberapa kesempatan tanpa alasan yang jelas. Menurut jaksa, hal itu terjadi karena Bradley sedang mencari wanita yang kelihatannya sedang membutuhkan tumpangan untuk pulang. Setelah wanita itu berhasil masuk ke dalam mobilnya, dia membawa wanita itu ke daerah terpencil di pinggiran kota, di mana dia menikam mereka berulang kali di tubuh bagian atasnya. Dan setelah wanita itu meninggal, dia menutupi tubuh wanita itu dengan ranting pohon. Dan dia berharap penyembunyian itu akan menunda penemuan dari tubuh korban yang memungkinkan bisa menghancurkan bukti penting yang bisa memberatkan dirinya. Namun cukup banyak serpihan kecil yang tertinggal untuk akhirnya bisa menghukumnya. Selama persidangan, seorang saksi berhasil mengidentifikasi mobil pelaku. Dia mengatakan melihat mobil itu melaju melewatinya tak lama setelah korban ketiga jalan di depannya. Mobil itu berhasil dilacak dan disita pada hari yang sama dengan penangkapan Bradley. Di sidang juga diungkapkan kalau serat yang cocok dengan karpet mobil juga ditemukan di tubuhnya Jane dan Ciara. Lagi-lagi pembela membantah dan mengatakan kalau serat itu bisa berasal dari sumber atau kendaraan lainnya. Namun hal itu tentu saja dibantah oleh ahli serat profesional yang mengatakan serat itu tidak mungkin berada di sana secara kebetulan. Ketika dia ditangkap di rumahnya di Kewdale pada bulan Desember 2016, polisi menemukan sejumlah besar pornografi di komputernya. Dilihat dari histori browsernya, ditemukan ada lebih dari 4.000 situs porno yang dikunjunginya. Jaksa mengatakan kalau Bradley memiliki obsesi porno yang sangat ekstrim, abnormal, dan bejat. Juga memiliki minat seksual yang obsesif seperti penculikan atau pemerkosaan paksa terhadap perempuan. Persidangan berakhir pada tanggal 25 Juni 2020. Setelah 7 bulan pemeriksaan,
dan menghadirkan lebih dari 200 orang saksi. Dan hakim menjatuhkan vonis tertulis setebal 619 halaman di mana Bradley dinyatakan bersalah atas pembunuhan Jane dan Ciara, tetapi tidak terhadap Sarah yang tubuhnya sampai sekarang belum ditemukan sejak dia menghilang di tahun 1996. Dan pada 23 Desember 2020, Bradley dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 40 tahun. Dan saat memberikan keputusan itu, hakim mengatakan kalau sangat memungkinkan Bradley akan meninggal di dalam penjara. Tepuk tangan spontan bergemuruh di dalam ruang sidang setelah vonis hukuman dibacakan oleh hakim. Hakim mengatakan kalau dia adalah predator yang berbahaya yang tidak mempunyai rasa bersalah atas penderitaan yang telah dia buat. Hukuman Bradley ini menandai akhir dari persidangan pidana yang berlangsung selama 7 bulan. Namun tetap sampai akhir, Bradley menyatakan kalau dirinya tidak bersalah. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!